beriman. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini turun. Maka Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, ya, beliau menyebutkan setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama, annaha nazalat fil mu'minin. Ayat ini turun, ya, tentang orang-orang yang beriman. Nah, setelah itu beliau menyebutkan salah satu asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengatakan, "Maka baina islamina wa baina an utibada bi hadhihi al-ayah illa 4 sinin." Jadi jarak antara keislaman kami, ya, artinya apa? Setelah kami masuk Islam, kemudian dengan turunnya ayat ini yang berkaitan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman adalah 4 tahun. Jadi setelah mereka masuk Islam, kemudian 4 tahun setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai teguran, sebagai peringatan. Faja'ala al-mu'minuna yu'atibu ba'dahum ba'dan. Maka setelah itu orang-orang yang beriman itu saling mengingatkan, saling menegur, ya, sebagian dengan sebagian yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, annaha nazalat fil munafiqin. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Dan ini adalah pendapat dari Abu Saleh yang diterima dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Walaupun, ya, pendapat ini adalah pendapat yang tidak sahih karena ayat tersebut secara jelas menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Alam ya'ni alladziina aamanu. Nah, kemudian Muqatil, ya, menyatakan satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Wahidi di dalam bukunya Asbabun Nuzul, ya, walaupun tanpa ada sanad. Ketika orang-orang munafik itu bertanya kepada Salman Al-Farisi, ya, dan mereka mengatakan, hadisna anit Taurat fa inna fiha al-ajaib. Ya, jadi apa? Kabarkan kepada kami, ceritakan kepada kami tentang Taurat, karena di dalam Taurat itu ada sesuatu yang, ya, mengagumkan. Maka fanazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah apa? Ayat ini. Alam ya'ni alladziina tahsha qulubuhum bi alam ya'ni alladziina aamanu an tahsha qulubuhum bi dzikrillah, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi apa? Para ulama menyebutkan ayat ini turun kepada orang yang beriman, ya, atau yang kedua turun kepada orang-orang munafik. Tetapi pendapat yang kedua ini pendapat yang tidak benar, karena ayat ini secara jelas menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Nah, maka Az-Zujaj mengatakan, nazalat hadhihi al-ayah fi ta'ifatin minal mu'minina hasu 'ala riqqati wal khushu'. Az-Zujaj mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada sekelompok orang-orang yang beriman, di mana mereka diberikan dorongan motivasi untuk riqqah wal khushu'. Riqqah itu artinya apa? Ya, lembut. Artinya apa? Khusyuk, ya, tenang, ya, jadi melembutkan hati dan menenangkan hati. Sehingga nanti ada namanya kitab yang disusun oleh para ulama dengan Kitabul Raqaiq, ya. Kitabul Raqaiq itu adalah kitab yang isinya berkaitan dengan nasihat-nasihat yang bisa melembutkan apa? Melembutkan hati. Ya. Nah, adapun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan khusyuk dan lembut hatinya, maka kedudukan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang disebutkan di dalam ayat ini adalah di atasnya. Sehingga apa? Mereka punya kedudukan yang lebih daripada orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala tegur di dalam ayat ini. Nah, sehingga, ya, kalau kita berbicara bahwasanya ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman, maka ini adalah mereka orang-orang yang
beriman secara hakikinya. Tetapi kalau berbicara tentang orang-orang munafik, maka yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman itu adalah mereka orang yang beriman dengan lisan mereka. Jadi orang munafik pun juga dikategorikan sebagai orang yang beriman di dalam hukum dunia, walaupun mereka di dalam hukum akhirat adalah tempat mereka di bawah atau pada bagian yang paling bawah dalam api neraka. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Tetapi secara hukum keduniaan maka mereka disebut dengan orang yang beriman, tapi orang yang beriman dengan lisan mereka. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, antahsya'a qulubuhum. Belumlah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah apa? Tarqa wa tarina li dzikrillah. Ya. Jadi hati mereka itu menjadi lembut, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwasanya zikir itu mewariskan kekhusyuan, artinya kelemah lembutan di dalam hati. Zikir itu mewariskan kelembutan di dalam hati dan disebut dengan khusyuk. Nah, artinya apa? Khusyuk itu sebuah rasa di mana seseorang itu memiliki keyakinan bahwasannya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang sifat orang-orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kekhusyuan di sini adalah apa? Ya, keyakinan bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan keyakinan inilah maka seseorang itu akan menyempurnakan ibadah dan ketaatan yang dilakukannya. Karena dengan ibadah dan ketaatan itulah yang menjadi sarana wasilah dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memasukkannya ke dalam surga Jannatul Naim. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala ketika menjelaskan tentang hadis Jibril, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan dan beliau menjawab ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kata-kata ka'annaka tarah itu bukan berarti bagaimana kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah bagaimana seseorang itu menanamkan keyakinan, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya, ketika seorang itu masuk ke dalam surga. Maka ini yang disebut oleh beliau dengan maqamus syauq. Ya, maqamus syauq itu artinya apa? Ada keinginan, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasilahnya apa? Wasilahnya adalah apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga akhirnya orang yang dia itu beribadah seakan-akan dia melihat Allah dalam arti dia yakin bahwasanya dia ingin bertemu dengan Allah, maka dia akan menyempurnakan ibadah tersebut. Nah, fa illam takun tarah, kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka. Maka ketahuilah bahwasanya apa? Dia melihat. Nah, maka ini masuk dalam kedudukan yang kedua, yaitu disebut dengan yang maqam atau kedudukan, ya, orang yang merasa diawasi, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nazala minal haqqi," dan apa yang turun berupa kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah Al-Qur'an itu sendiri.
Karena Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas, ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah, di bumi seperti itu. Maka dengan menggunakan nazala, turun. Nah, walaupun dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat tentang cara membaca, ya, berkaitan dengan qiraah. Seperti Ibnu Katsir, kemudian Asim, Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah dan Al-Kisai, ya, membaca dengan difathahkan huruf nun dan zai, tetapi huruf zainya ditasydidkan. Maka dibaca wa ma nazzala, ya, wa ma nazzala. Berbeda dengan Nafi, Hafs, Mifdal dan Asim, dibaca dengan difathahkan huruf nun dan tidak ditasydidkan huruf zai. Jadi dibacanya apa? Wa ma nazala, seperti yang ada di dalam mushaf. Jadi bisa dibaca wa ma nazzala, wa ma nazala. Ya. Nah, kemudian juga Abu Abdurrahman As-Salmi dan Abu Ali Ibnu Ya'mar dan Yunus dari Habib dan Abi Amr, ya, dan Aban dari Asim membaca dengan nuzila, dengan dirafa'kan nun kemudian dikasrahkan zai dengan ditasydidkan, ya, jadi nuzila, ya, jadi bisa nazala, bisa nazzala, bisa apa? Nuzila. Kalau nazala turun, nazzala, ya, diturunkan, apa? Menurunkan, ya. Kalau nuzila diturunkan. Demikian pula nanti dengan apa? Cara membaca yang lain disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, dengan dibaca wa ma anzala, ada huruf alifnya atau hamzahnya, ya, atau juga bisa dibaca dalam riwayat lain dengan apa? Dengan, ya, apa namanya? Unzila, ya. Jadi semuanya apa? Memiliki makna yang sama, ya. Nazala, nazzala, nuzila, ya, kemudian anzala, kemudian nanti apa? Unzila, ya. Maka itu semuanya apa? Memiliki makna yang sama, cuma cara membaca yang berbeda. Ya, artinya maknanya apa? Ya, tidak terlalu berbeda. Ya. Nah, sehingga cara membaca seperti ini menjadi hasanah di dalam qiraah, di dalam cara membaca. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yaqulu", ya, dan janganlah, ya, mereka, ya, bisa juga dibaca dengan wala taqulu, dan janganlah apa? Kalian, kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang diberi Alkitab, yang dimaksud dengannya adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, artinya di dalam ayat ini atau penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai dengan orang-orang yang membawa Alkitab sebelum mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, menyelisihi, ya, tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ini menjadi sebuah prinsip di dalam agama, dan itu masuk di dalam pembahasan al-wala dan al-bara. Ya, wala itu artinya kecintaan, ya, loyalitas, sedangkan al-bara adalah apa? Ya, permusuhan, kebencian. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Fatihah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan prinsip ini supaya kita mengikuti jalan, ya, yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat, dan bukan jalannya orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tegas, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yang dimaksud adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat,
yaitu jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, dan juga jalannya orang-orang saleh. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai seperti orang-orang Yahudi, ataupun jalannya orang-orang yang tersesat seperti orang-orang Nasrani. Nah, maka menyelisihi dan tidak menyerupai mereka adalah sebuah prinsip di dalam keimanan. Ya. Nah, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat satu buku khusus berkaitan dengan masalah ini. Jadi membahas tentang tasyabbuh. Dalam bukunya Iqtidal Shiratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahil. Ya, mengikuti jalan yang lurus untuk menyelisihi orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam. Ya, di situ sebutkan tentang masalah tasyabbuh, menyerupai. Ya, baik menyerupai dalam hal yang sifatnya lahiriah, ya, maupun hal yang sifatnya batinnya. Karena menyerupai dalam hal yang lahiriah itu akan mendorong seseorang untuk menyerupai dalam hal yang sifatnya batinnya. Di dalam buku itu pun disebutkan tentang hukum belajar selain bahasa Arab. Ya, belajar selain bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena ketika orang itu belajar selain bahasa Arab, dengan belajar bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang kafir, maka kalau orang belajar dengan belajar yang benar, maka dia tidak hanya belajar tentang masalah bahasa saja, tapi belajar tentang masalah budaya, tradisi dan lain sebagainya yang mungkin ketika dia dalam proses belajar agama ada sebuah kebanggaan. Ya. Makanya Imam Syafi'i ketika belajar bahasa, Imam Syafi'i belajar bahasa itu dengan tinggal hampir sekitar 15 tahun lebih di sebuah perkampungan Arab, yang bahasanya masih terjaga. Ya. Nah, kenapa? Karena memang bahasa yang lebih cepat rusak itu bahasa Arab. Kenapa? Karena orang Arab itu kalau ada orang yang berbahasa, di mana dia bukan orang Arab, kemudian salah, mereka nggak menegur. Jadi kalau kita misalkan bahasa Arab, kita orang Indonesia, mana saja, kemudian salah bahasa kita, itu nggak ditegur. Yang penting dipahami saja. Ya, sehingga ada bahasa-bahasa dengan bahasanya orang Pakistan, bahasa Arabnya orang Pakistan, itu lucu. Ya, bahasa Arabnya mungkin orang-orang Madura yang ada tinggal di sana seperti itu. Yang penting paham saja. Ya, yang penting paham. Ya, sehingga mereka tidak menegur kalau ada kesalahan-kesalahan. Sehingga bahasa Arab ini bahasa yang lebih mudah dirusak. Dirusaknya oleh siapa? Ya, orang berbahasa Arab tapi dia tidak mengerti. Berbeda dengan orang-orang yang berbahasa dengan bahasa lain. Ketika ada orang lain dengan berbahasa dengan bahasanya kemudian salah, kemudian langsung ditegur. Bahkan kalau misalkan kita punya modal saja dengan memahami haza, kan? Haza ini kan artinya ini, ya. Itu sebenarnya sudah bisa berbahasa Arab. Yang penting dipahami. Ya. Jika ada cerita ketika orang itu diinjak oleh orang lain, itu dengan menggunakan haza, gitu. Ya, tinggal dia berikan wahaza seperti ini, tidak paham. Kakinya diinjak seperti itu. Ya. Nah, sehingga nanti hal seperti ini termasuk dalam bentuk tasyabbuh. Ya, belajar bahasa tasyabbuh. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan satu penekanan, belajar bahasa saja, bukan bahasa Arab, bahasa Ajami, itu bisa mendorong orang untuk melakukan tasyabbuh. Nah, tapi tentu ini pun juga harus dipahami bahwasanya tasyabbuh itu nanti berkaitan dengan masalah kekhususan yang menjadi kekhususan mereka di dalam ibadah, di dalam adat, tradisi dan lain sebagainya. Ya. Sehingga nanti ketika menilai apakah ini bentuk tasyabbuh atau bukan, itu bisa saja berbeda. Ya. Misalkan dalam masalah bertepuk tangan. Ya. Bertepuk tangan ini apakah masuk dalam bentuk tasyabbuh atau bukan?
Boleh nggak kita bertepuk tangan? Kalau kita merujuk pada fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, ketika beliau menjelaskan bertepuk tangan itu sebagai bentuk tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Ketika mereka itu beribadah, ya, dengan cara tawaf, ya, dengan bertelanjang, ya, kemudian apa? Mereka tawaf dengan bertepuk tangan dan bersiul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana shalatukum indal baiti illa bukaan wa tasbih." Tidaklah salat mereka, ibadah mereka di Baitullah itu kecuali hanya apa? Ya, tiupan, siulan dan juga tepuk tangan. Nah, maka beliau memberikan fatwa bahwasanya bertepuk tangan itu termasuk bentuk tasyabuh dengan Allah. Nah, berbeda dengan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, di mana ketika dia menjelaskan tentang tepuk tangan tidak termasuk tasyabuh. Kenapa? Karena hal tersebut sudah tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik pada hari ini. Sehingga tepuk tangan itu dibolehkan, tetapi yang lebih baik adalah apa? Ketika seseorang itu melihat sesuatu yang menakjubkan, menunjukkan, maka dia mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu Akbar dan lain sebagainya. Tetapi bertepuk tangan itu dibolehkan, ya, karena tidak termasuk itu apa? Tasyabbuh. Nah, sehingga nanti di sini perlu untuk melihat apakah ini kekhususan mereka ataukah bukan. Yang bisa saja ini kekhususan mereka yang ada pada masa lalu, ya, kemudian pada masa sekarang apa? Sudah hilang dan tidak menjadi kekhususan, ya, atau apakah ini menjadi kekhususan pada saat ini, ya, sehingga nanti merembet pada hal-hal yang sifatnya mungkin dalam hal berpakaian, ya, misalkan ya, kalau kita misalkan pakai dasi itu tasawuf atau bukan? Tasawuf dengan orang kafir atau tidak pakai dasi, ya, pakai dasi yang panjang atau dasi yang kuku-kuku seperti itu, ya. Bahkan dibahas juga pakai ikat pinggang tasawuf atau tidak. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, ikat pinggang ini kan biasa yang dilakukan oleh para pendeta. Kalau pendeta kan bajunya seperti baju gamis begitu, kemudian ada ikat pinggangnya begitu, ya. Ya. Nah, apakah itu tasawuf atau bukan? Ya, tentu kalau misalkan seperti kita, ya tidak tasawuf. Pakaian kita kan tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi ini dilihat dari apa? Ya, kultur, dilihat dari budaya, adat, tradisi dan lain sebagainya, termasuk di dalam masalah apa? Ya, keyakinan. Ya. Nah, maka sekarang ini, ya, pada penghujung akhir tahun biasanya banyak fenomena tentang apa? Tasyabuh. Ya, orang akhirnya apa? Menyerupai, ya, dengan orang-orang atau sebuah kaum, ya, dengan ikut meramaikan, ya, bahkan mengucapkan selamat saja, ya, ini termasuk bentuk apa? Ya, bentuk tasyabuh. Berarti kita apa? Membenarkan apa yang menjadi keyakinan mereka. Ya, saya kira nanti untuk sejarahnya dan seterusnya tentang 25 Desember, ya, dan tahun baru dan seterusnya, saya kira sudah banyak tulisan-tulisan. Tapi intinya adalah apa? Ini sebetulnya adalah warisan daripada ajaran paganisme. Ya, paganisme itu penyembahan berhala. Dalam hal ini adalah mereka orang-orang yang menyembah matahari. Ya, karena sesuatu yang diagungkan biasanya cenderung untuk disembah. Ya, termasuk dengan adanya matahari. Ya. Nah, maka sebetulnya apa? Ini sebetulnya ajaran tradisi budaya daripada penyembah matahari. Ya, saya kira seperti Sunday itu hari apa Sunday? Sunday itu hari apa? Atau ya. Sun itu kan matahari, day itu hari. Jadi hari untuk menyembah matahari memang. Namanya Sunday. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kaitan dengan apa? Larangan orang-orang yang beriman untuk apa? Menyerupai dengan orang-orang yang diberikan Alkitab, ya, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, seperti itu. Nah,
kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatalat alaihimul amad. Maka ketika masa itu berlalu lama, ya, yang dimaksud adalah annahu ba'uda, ya, ahduhum bil anbiya was salihin. Ketika masa hidupnya para nabi dan orang-orang saleh itu sudah berlalu lama. Ya, artinya apa? Para nabi yang paling banyak diturunkan adalah kepada Bani Israel. Ya. Nah, kenapa? Karena Bani Israel itu ketika ada nabi yang diutus, kemudian nabi itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka apa? Membunuhnya. Ya, mereka apa? Mereka bunuh. Nah, ini sebagai bentuk daripada apa? Ya, ghulu, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Baik yang bersifat positif, melampaui batas di dalam memuji, atau melampaui batas yang bersifat negatif, yaitu dengan cara apa? Mencela, bahkan sampai apa? Membunuh. Ya. Sehingga nabi yang banyak diutus adalah kepada Bani Israel. Ya. Nah, maka ketika Bani Israel itu sudah ditinggal oleh para nabi dan orang-orang saleh, maka apa? Mereka itu kembali lagi kepada apa? Kekufuran. Sebagaimana yang terjadi pada apa? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika ditinggal selama 40 hari 40 malam, ya, ketika Musa ya berangkat ke Bukit Tur Sina untuk menerima apa? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ya seorang yang bernama Samiri, ya, Samiri, ya, disingkat Sam, nama pendeknya Sam. Maka disebut dengan Uncle Sam, Paman Sam. Maksudnya adalah Samiri mungkin begitu ya. Samiri itu yang akhirnya apa? Membuat patung sapi. Ya. Dan cukup sederhana untuk membuat tipu daya ataupun syubhat. Di mana patung sapi itu ya di bagian mulut dan bagian belakangnya itu apa? Dibolongi. Nah, kemudian ketika ada angin, maka dia apa? Mengeluarkan apa? Suara. Ya, maka disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhraja lahum jasadan lahu khuwar. Ya. Maka Samiri itu mengeluarkan kepada mereka jasadan, sebuah jasad. Yaitu apa? Sebuah patung. Lahu khuwar, tetapi memiliki suara. Ya, suaranya seperti itu. Ketika angin berhembus, kemudian apa? Karena dia bolong, kemudian apa? Menimbulkan suara. Yang itu akhirnya lah disembah oleh apa? Bani Israel setelah apa? Setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, seperti itu. Nah, maka apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah ditinggal oleh para nabi dan orang-orang saleh itu, faqassat qulubuhum. Maka apa? Hati-hati mereka itu menjadi keras. Ya. Nah, jadi yang namanya hati atau qalbu atau jantung, semakin umur seseorang itu bertambah, maka dia akan memiliki sifat semakin keras. Kalau seandainya ya qalbu jantung ini tidak disirami dengan zikir, tidak disirami dengan kalamullah, tidak disirami dengan nasihat, tidak disirami dengan apa? Dengan janji, ya, ataupun dengan ancaman, maka dia akan mengeras. Sebagaimana fisik kita, ya, semakin umur kita bertambah, maka apa? Akan semakin lemah. Tetapi yang namanya qalbu akan semakin mengeras. Khususnya adalah setelah seseorang itu melewati umur 40 tahun. Ya. Kalau orang sudah melewati umur 40 tahun, kemudian qalbunya itu tidak diisi atau jarang ya diisi dengan zikir, dengan bacaan Quran, ya, kemudian dengan nasihat dan seterusnya, maka hati ini akan menjadi keras. Ya.
Sehingga orang yang sudah 40 tahun lewat, ya, maka ketika dia diberikan nasihat jauh lebih sulit. Ya, jauh lebih sulit. Ada orang misalkan nih, ya, nggak pernah sholat. Sudah umur 60 tahun nggak pernah sholat dia. Maka hatinya sudah keras. Ya, bahkan kekerasan hati itu nanti bisa apa? Menyebabkan dia terkunci. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya. Sehingga nasihat, ya, bacaan Quran, tausiah, kemudian zikir, ya, peringatan itu tidak apa? Tidak bisa masuk. Ya. Nah, maka itu disebut dengan arran, ya, sebuah penghalang. Ya. Maka kalau kita lihat, ya, orang yang tidak beriman, ya, itu maka di situ ada penghalang. Disebut dengan hijaban mastura. Hijab artinya apa? Penghalang, mastura yang tidak terlihat. Maka dalam surat Al-Isra ayat 145 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Fa idza qara'tal Qur'ana", ya, jika engkau membaca Al-Qur'an, "faja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura", maka akan kami jadikan antara dirimu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat hijaban mastura, penghalang yang tidak terlihat. Ya. Nah, penghalang tidak inilah yang menghalangi Al-Quran untuk masuk ke dalam kolbunya, menghalangi nasihat untuk masuk, menghalangi, ya, ancaman untuk masuk dan seterusnya. Kenapa? Kalau sudah ada hijab. Nah, demikian pula dengan apa? Hati yang mengeras. Ya, hati yang mengeras ibarat sebuah tanah yang mengeras. Ya, nanti Bapak Ibu hadirin bisa melihat, ya, setelah nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini, maka dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah apa? Matinya. Jadi itu ibarat seperti apa? Tanah yang sudah keras dan kering, mati. Sehingga kalau dicocok ditanami tidak akan tumbuh. Nah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi dengan air hujan, maka bumi itu menjadi bisa menumbuhkan pepohonan dan seterusnya, maka demikian pula dengan kolbu. Kolbu itu bisa menjadi subur, ya, menjadi lunak, menjadi lembut dengan dengan zikir, ya, dengan Al-Qur'an dan lain sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, barulah setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katsirun minhum fasiqun", dan kebanyakan dari mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, fasiqun, mereka itulah termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, ataupun orang-orang yang ingkar, di mana mereka itu tidak beriman kepada Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam surat Al-Bayyinah disebutkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu tetap senantiasa di dalam kekufuran sampai datangnya al-bayyinah. Al-bayyinah dijelaskan dalam ayat berikutnya, rasulun, yaitu apa? Rasul yang dimaksud adalah apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka apa? Mereka yang tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, maka disebut dengan orang-orang kafir. Tetapi mereka yang beriman kepada Nabi Isa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka disebut di dalam Al-Quran dengan ahlul kitab. Walaupun sebetulnya sama-sama kafir, tetapi penyebutannya dengan penyebutan yang khusus, yaitu ahlul kitab. Ya, mereka yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, dan mereka yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Maka disebut dengan ahlul kitab.
Maka istilah ahlul kitab itu baru muncul setelah ya terhentinya ya nabi dan rasul, ya kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Ya, barulah muncul yang disebut dengan ahlul kitab ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka beriman kepada Nabi Isa ataupun beriman kepada Nabi Musa.